Balik tadi sih nomor siji aku. Bagus sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya mendahului nanti sesi pokoknya dari Bapeda Kota Jogja Bupati 15 tadi tukar jadwal. Jadi pada prinsipnya siang hari kita diskusi lah, karena menurut saya tugas Bapak Ibu sekalian itu belum selesai pasca pilkada ini. Tugasnya masih panjang gitu ya. Jadi saya secara pribadi mengucapkan apresiasi terhadap komitmen masyarakat Gunung Kidul, para politisi, bapak-bapak semua di DPRD yang poin pertama adalah menjaga soal kualitas pilkada di Gunung Kidul. Saya kira harus diajungi jempol dengan 5 kandidat itu empat kandidat itu bukan perkara mudah. Menciptakan pilkada yang damai, aman, tertib. Nah itu dia yang pertama. Tapi yang kedua adalah yang tidak kalah penting, apa umbi rampai yang harus kita persiapkan bagi kandidat atau calon bupati atau bupati baru terpilih. Ini kan yang harus kita mempersiapkan diri, jangan sampai kemudian kita menyediakan cek kosong gitu ya. Artinya cek kosong itu lembaran yang kemudian diberikan kepada eksekutif yang nanti mereka isi semau gue ya, secara semena-mena tanpa memperhatikan apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Saya berawal dari narasi soal bahwa ya DPRD itu penyelenggara pemerintah daerah. Udah gitu ya. Jadi siapapun bupati yang terpilih, ya DPRD itu bagian dari penyelenggara pemerintah daerah. Artinya apa? Bahwa tidak mungkin lagi seorang bupati itu berdasarkan intuisi dan instingnya sendiri dia akan menyelenggarakan pemerintahan itu. Nah, ini pintu masuk ya, sekaligus pintu keluar sebenarnya bagaimana menyelesaikan persoalan yang terjadi di daerah hari ini. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan diskusi sebenarnya coba di awal soal bagaimana sebenarnya kita mampu merumuskan Gunung Kidul itu sehingga dia punya narasi berbeda dengan cara merencanakan mengelola ya pemerintahan dan pembangunan daerah. Saya sebenarnya ingin mengajak kita kalau kemudian ini kita 1 sampai 5 tahun ke depan, tapi kemudian di sini itu ada gap, ini 3,5 tahun jabatan, ya. Lalu kemudian perencanaan itu tetap 5 tahun. Artinya adalah secara kekuatan politik posisi DPRD itu ada pada level ini. Di perencanaan kan, ya. Jadi yang terganggu psikologis politiknya adalah kekuasaan itu eksekutif. Ini eksekutif. Sorry, DPRD. Eksekutif. Kenapa? Bupati tadi sampaikan itu secara existing itu punya waktu untuk berkuasa itu pendek, 3,5 tahun. Tadi waktu diskusi dengan Dagri kita sudah melihat bahwa apa mungkin dengan waktu yang 3,5 tahun ini bupati itu mampu mengeksekusi RPJMD. Ini kan visi misi, lalu kemudian diturunkan RPJMD, diturunkan ke RKPD. Ya. Katakanlah kita starting di 2021. Kita starting di 2021. Lalu kemudian ini 2022, 2023, 2024, kemudian 2025. Ya. Padahal kalau dilihat secara dokumen perencanaan ini kan 2021 ke 2026.
Ya. Ada gap sebenarnya dalam perspektif kekuasaan eksekutif dengan perspektif perencanaan teknokrasi atau dokumen perencanaan pembangunan. Kalau dilihat di dalam bentang waktu soal usia sebuah dokumen perencanaan, startingnya yang hari ini disusun, dia akan finish di tahun 2026. Tetapi kalau kita lihat roadmap kekuasaan kepala daerah yang terpilih di hari ini di tahun 2021, yang secara regulasi kita masih melihat kepastiannya, dia hanya punya masa waktu 3,5 tahun berkuasa. Maka ketika kita tarik 1, 2, 3, efektif itu di 2023, ini situasi sudah tidak kondusif, ya. Dia dalam rangka mengeksekusi seluruh visi misi yang dituangkan di dalam RPJMD. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau kita lihat, masa jabatan kepala daerah dimanapun 5 tahun, tetapi secara kondisi perubahan kebijakan dan regulasi nasional yang akan menyelenggarakan pilkada serempak di tahun 2023, ya. Kemudian kalau ini betul terjadi, otomatis bupati terpilih hari ini dia hanya melaksanakan visi misinya itu praktis di sini. Hanya 2 tahun, tidak sampai 2 tahun malah menurut saya. Praktis, ya. Jadi 2021 dia akan melaksanakan dokumen perencanaan yang diwarisi oleh pemimpin daerah sebelumnya, itu pasti. Bahwa ada perbaikan, ada revisi, iya. Tetapi kemudian tidak murni secara absolut, secara totaliti dia menjalankan visi dan misinya yang masuk dari RPJMD. Nah, lalu pertanyaan, kapan kepala daerah atau bupati terpilih akan menyusun visi misinya? Kalau tadi dari Dagri mengatakan di pertengahan paling cepat, ini adalah 6 bulan setelah dilantik. Itu harus menyusun dokumen RPJMD-nya. Nah, ini saja sudah berkurang, ya. Jadi 2021 pertengahan, otomatis 2022 per 2023 sedikit. Artinya apa? Secara existing sebenarnya bupati terpilih hari ini hanya punya daya menjalankan visinya itu waktu 1,5 tahun yang betul-betul murni kalau mau mengeksekusinya. Karena RPJMD yang disusun 2021 akan dilaksanakan di tahun 2022. Kalau ada mekanisme APBD perubahan itu kan paling berapa persen sih mengakomodir dalam sebuah dokumen APBD perubahan itu untuk masuk ketika bicara soal RKPD-nya. Kalau demikian, bagaimana kemudian kita mampu, misalnya jagoannya Pak Ari ini terpilih? Oh iya. Ya, misalnya. Jangan misalnya. Oh, optimis ya? Otomatis nomor 1. Ya, lalu kemudian terpilih. Nah, maka Jos jawabannya. Kalau dia enak. Jadi kalau terpilih, maka beliau punya waktu di semester pertama tahun 2021, ya, untuk memasukkan visi misinya tadi di dalam dokumen RPJMD. Artinya RPJMD ini katakanlah startingnya 2022 sampai 2026. Ya, ini yang kalau kemudian kita mau melihat di dalam dokumen perencanaan berarti ada tanggung rente sebenarnya. Bupati yang hari ini terpilih menyusun dokumen RPJMD-nya untuk bupati yang akan datang. Nah, bupati yang akan datang dia punya beban moral untuk melaksanakan RPJMD bupati yang hari ini besok itu mau dilantik. Ya, ini keruwetan jadi tapi suka atau tidak suka, kita kan bicara soal ini roadmap politiknya, kita bicara soal bagaimana roadmap perubahan untuk Gunung Kidul.
Ya, kita bicara soal transformasinya. Yang paling penting adalah memastikan bahwa siapapun bupatinya, bahwa isi RPJMD Gunung Kidul itu dia harus menemukan sampai kepada goalsnya, tujuan akhir. Apa itu? Ya, kalau Pak Ari nomor 1 apa visi misinya? Menjadi Gunung Kidul maju dan berbudaya di abad Samudra Hindia. Wah, Punya 5 misi. 1 Gunung Kidul tanggap, 2 Gunung Kidul sehat, 3 Gunung Kidul kreatif. Jadi lengkap Pak, kami itu calon bupati kita udah luar biasa. menjadi Gunung Kidul yang Maju dan berbudaya di abad Samudra Hindia. di abad Samudra Hindia. Hafal. Ada tim sukses yang juga hafal. Hafalnya nggak bagi-bagi duit ada. Oke. Itu besok. Kami mau. Jadi saya kembali ke soal. Jadi itu visi yang hebat. Lalu dengan masa kekuasaan secara real hanya 3 tahun, jangan-jangan abad samudranya nggak bisa kita capai. Jadi ini kan tantangan ini. Tantangan. Nah, makanya saya kembalikan. Nah, posisi check and balances yang bisa mengeksekusi visi itu tadi, kalau masuk dalam RPJMD siapa? Ya DPRD, politisi. Kan ini yang mau kita drive sebenarnya. Jadi supaya oke lah bupati mau siapapun Anda silakan diganti, mau jabatan pendek tapi yang jabatan yang tetap eksis bertahan kan DPRD. Inilah tugas penting DPRD, memastikan bahwa isi dan kisi-kisi di dalam RPJMD itu bukan hanya isi kepalanya kepala daerah, tetapi kemudian isi kepalanya tim ses, isi kepalanya DPRD, isi kepalanya partai pengusung tadi itu harus masuk menjadi satu mata rantai perencanaan yang ketika dieksekusi di setiap tahun anggaran APBD, RKPD dan APBD ini bisa dilihat indikator. Oh, menjadi tahun peradaban Samudra Hindia itu saya bisa cerminkan, oh di APBD kita karena belanja langsung apa misalnya begitu ya. Ini sekian persentase itu bisa dilihat. Selama ini kan tidak, Pak. Kita ngomong RPJMD sendiri, ngomong RKPD sendiri, ngomong APBD sendiri, ngomong PAD sendiri, Pak. Tidak saling ketemukan indikator itu. Misal, kita bicara soal menjadikan Gunung Kidul itu sebagai surganya pariwisata, katakan demikian. Ya. Itu masuk Gunung Kidul kreatif. Nah, Gunung Kidul kreatif. di dalam Gunung Kidul kreatif itu termasuk pariwisata itu akan dikemas luar biasa, tidak hanya sekedar retribusi gitu loh, tetapi bagaimana imbas dari pariwisata itu benar-benar ke Gunung Kidul. Itu nanti kalau Pak Profesor dilantik Tarik sis. Oke. Nah, ya hasil perkembangan pariwisata itu sama dukung berdampak ya, kepada keinginan masyarakat itu yang dinamakan Gunung Kidul tanggap. Gunung Kidul sehat. Ya. Nah, Terus yang kebudayaan itu bagaimana? Ayo Pak, Ya. kan Pak. ini saya menggambarkan soal apa ya, peta sebenarnya yang secara prinsip teman-teman di DPRD ya harus menguasai. Karena apa? Ya ini tadi kekuasaan secara politik bupati terpilih 3,5 tahun. Sementara dia punya kewajiban untuk menyusun RPJMD masa jabatannya, masa durasi waktunya itu 5 tahun. Lalu visi misi yang begitu banyak masuk di dalam dokumen RPJMD, kapasitasnya beliau realnya cuma 1 tahun untuk mengeksekusi visi misi di dalam RPJMD-nya dia, ya, kepala daerah terpilih. Ini memang beban ini. Siapapun bupati yang terpilih tahun ini di seluruh daerah di Indonesia ini tidak mudah memang. Punya tanggung jawab yang besar, mimpi besar, tetapi kemudian durasi waktu yang diberikan itu sangat pendek. Ya,
Makanya kita tunggu aja apa keputusan Kementerian Dalam Negeri soal pilkada serentak ini. Apa kemudian pilkada lokal, pemilu nasional, pemilu lokal itu bisa diajawantakan dengan melihat posisi kepala daerah yang terpilih itu dia masa jabatan tetap 5 tahun, lalu kemudian dipending, ya itu bisa dilakukan. Oke, bagus sekali. Nah, lalu coba mundur lagi. Tidak bisa bilang. Nah, di dalam RPJMD ini yang paling penting sebenarnya ada beberapa pendekatan. Kalau kita mau melihat, kalau tadi dari Pak Hans itu kan bicara soal berbasis kinerja. Nah, saya mencoba keluar dari situ bicara soal bagaimana sebuah perencanaan itu ketika kita bicara itu ada dua paradigma yang berbeda hari ini. Ya, yang pertama kita lihat sebelum PP 17 2017 sebuah kebijakan perencanaan pembangunan itu menggunakan pendekatan money follow function. Ya, jadi itu narasi dasar bagi seluruh pemerintah daerah, seluruh OPD pada saat mereka mempersiapkan diri menyusun DIP, ya, daftar inventaris masalah DIP, ya. Kemudian yang akan disusun di dalam musrembang untuk menginput data program tadi itu, pendekatannya adalah money follow function. Nah, pendekatan ini kemudian diganti, ya, sesudah perubahan PP 17, yaitu money follow program. Apa itu money follow program? Bahwa betul ketika RPJMD ini kan sudah muncul sebenarnya bagaimana kapasitas fiskal, kemampuan keuangan daerah dalam membiayai seluruh visi misi yang dituangkan di dalam RPJMD. Maka untuk menuju menyampai ke titik itu adalah kita bisa lihat di fase ini, ya. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya, ini yang harus ditekankan ketika Bapak besok bertemu dengan bupati baru siapapun, ya. Jadi karena DPRD itu dibagi di dalam komisi-komisi AKD, ya. Pastikan bahwa tidak ada lagi pendekatan sektoral, ya, kemudian money follow function, kemudian pengendalian sampai ke RKP. Ini kemudian itu ditinggalkan. Kita masuk kepada paradigma baru, yaitu bicara soal money follow program, yaitu pendekatan yang dimana ketika kita bicara 5 tahun ke depan Gunung Kidul, ya, apa sih yang mau kita capai? Nah, ini PR-nya Pak Eko, Pak Ari ini. Oh ya, kalau Pak Profesor sudah dilantik, saya tanggung jawab itu. Tadi yang disampaikan. Harus tanggung jawab, ya. Ini kan tujuan akhir. Sampai didahulukan kalian. Ya, Iya. ya, 1, 2, 3, Ini kalian. 5. Dulu Ya. Dulu dia jalan tol. kota jadi kota wisata. Ketek lewat. Kayak ekor panjang ini. Kuwi lemah oke kuwi Pak Timbul wis senengan iso Pak Prof dadi. Wah, iso nggo apartemen. Siapa sih tadi? Ngecek duit Harus yang pinter gitu. Maksudnya pinter gitu, 5 tambah 5 kemudian sih. Mulai. Ya. Jadi di fase awal saya kira kewajiban bapak-bapak di DPRD, yaitu ini kan kita bicara soal transformasi dan perubahan cepat, ya. Di fase pertama saya kira langkah yang seharusnya adalah melakukan, misalnya bupatinya nih punyanya Pak Ari. Iya, harus. Itu menjadi muspro kalau kemudian hanya ganti bupati, tetapi seluruh perangkat perencanaan dokumen itu masih barisan yang lama. Oh iya. Itu tersandra, Pak. Tuh. Ya, kita ingat kasusnya ketika beberapa menteri dan badan itu kan di-reshuffle kan itu, ya. Bappenas misalnya contoh, itu kan sederhana itu. Karena gagal mengkondisikan, mereview, merapikan seluruh eselon-eselon di bawahnya, termasuk kemudian dokumen-dokumen itu sederhana. Nah, seringkali kepala daerah itu tersandra. Bagaimanapun kita harus akui, Pak,
bupati, kepala daerah, DPRD itu kan semacam arisan 5 tahunan. Tetapi yang namanya kepala dinas, kabit, kasub, ya, itu mereka melalui proses merit system. Yang mereka sudah dari jabatan ini naik, ada terobdatinya, artinya mereka sudah diuji sebenarnya kemampuan dan kapasitas itu. Jadi kalau disuruh berhadapan antara bupati dengan eselon 2, eselon 3 misalnya, bupati bisa kalah karena secara kepakaran, secara teknokrat dia lebih menguasai datanya soal misalnya dinas pertanian, peternakan dibanding bupati yang terpilih. Maka langkah yang selanjutnya yang pertama apa? Melakukan review seluruh kebijakan dan dokumen perencanaan yang ada di masing-masing OPD. Ini tugasnya Pak Ari. Ya. Kalau hanya sekedar pakai piyama, pakai itu kemudian hadir melantik, wah itu menurut saya itu memberikan cek kosong itu. Ya. Kita tidak sedang mengantarkan bupati itu kepada jalur transformasi Gunung Kidul atau daerah itu berkemajuan. Maka apa ini? Yang kedua adalah pentingnya melakukan riset dan calling dan coding data. Gitu ya. Kelemahan para politisi adalah ketika bicara tidak berbasis data. Oh iya. Ya. Jadi Kelemahan dan keunggulan. ya wajar kan gitu, politisi itu kan hanya bicara opini ya. Gitu. Sama Pak, kelemahan keunggulan DPR politik itu mudah lupa. Udah lupa ya. Keunggulan itu maksudnya. Lupa dengan janji-janjinya. Ya. Ya Pak. Saya selalu bilang gini, politisi itu bisa menjanjikan apa saja Pak. Bisa menjanjikan surga dan juga bisa menjanjikan neraka. Itu politisi Pak. Loh, serius Pak? Pak Ari apa yang gak bisa dijanjikan Pak Ari? Boleh. Kita tidak bicara hal haram kan politisi itu. Nanti dulu kalau sudah kan bicaranya apa? Menjanjikan. Anda kalau tidak jualan obat nggak mungkin kepilih Pak. Pokoknya janjinya nomor 1 Gunung Kidul maju. Ya, wes itu. Jadi OPD yang kita angkat Mas, sing bisa siapa? telepon Bawaslu nggak? Kaceng. Bisa telepon Bawaslu nggak? Nggak perlu 7,5, kalau dirapit Aku mau normal loh. Lu mau normal. Tak salami mau ya. Oh, Ya. Itu tadi ya, penting ya. Tugas DPRD itu menjadi endorsement, mengendorse, mengagitasi ya bahwa bupati terpilih harus segera melakukan review seluruh kebijakan dan perencanaan yang berbasis pada OPD. Ini baru namanya reformasi dan transformasi tadi itu. Jadi jangan sampai baju baru tapi dalamannya lama. Kan mau. harus Pak. Ganti. Namanya pengok. Iya, bukan mengganti orangnya, tapi maksud saya membenahi Orangnya ganti, yang rasanya dalamnya. sama saja. Gunung Kidul tanggap itu salah satunya adalah mereformasi birokrasi. Birokrasi. Berarti Makanya tanggap pemimpin itu tanggap terhadap keadaan terhadap OPD yang selama ini Mik, Pak, Mas. segera direformasi. Paling enggak ya di staf ahlikan semua itu. Biarlah yang eselon 4 dan eselon 3 itu nanti yang punya potensi. Dia lebih tanggap dibandingkan. jadi tanggal ya. Itu kalau kami nanti yang dilantik. Apa tidak? Coba tanggapi dulu ya. Loh, itu bagian dari tangkap Pak. Ya, butuh Pak Ari harus menjelaskan kalau tidak terjadi visi tanggal tadi gimana Pak? Maksudnya kalau tidak jadi dilantik Ya. gimana? Ya orang kami tidak berpikir yang jelek, berpikir kami tetap positif, tetap dilantik. Gitu. Oh, Jadi, antisipasi yang negatif, itu Negatif. tidak ada di Jadi- kamus kami gitu. Positive thinking Pak ya. Iya, berarti optimis itu. Optimis ya. Maaf ya Pak Timbul ya. Karena kondisinya kayak gitu. Tenang sing di. Oke. Alun
harus ning kena iki. Ini langun. Saya ki harus ning kena iki malah. Oke, lanjut. Ora apa-apa. Ya. Ora buari mlebu aku ge meneng aku. Masane kaweli. Rakus mati dulu ya tetap bisa kedelak. Jadi Pak Ari optimis tetap dilatih. Kita optimis bahwa Gunung Kidul bisa berubah. Ya, bisa Gunung Kidul bisa lebih baik. Gunung Kidul bisa melakukan sebuah lompatan-lompatan besar. Saya kira dengan kondisi hari ini, saya kira saya selalu bilang Gunung Kidul tuh etalase lah. Ya, jadi apapun ada sebenarnya di Gunung Kidul. Jadi memang butuh pemimpin yang pendobrak sebenarnya Gunung Kidul itu. Butuh pemimpin yang gila betul kalau menurut saya. Jadi gila dalam arti positif kalau istilahnya Pak Ari, menurut saya melakukan terobosan-terobosan yang tidak bisa lagi dalam struktur birokrasi politik itu. Kalau kita gambarkan demikian Pak, ini kan yang disebut dengan birokrasi politik, ini yang disebut dengan birokrasi administrasi, ini yang disebut dengan SLB, street level birokrasi. Ini kan kekuasaannya kan cuma 5 tahun. Apalagi kita sudah jelaskan ini kok cuma 3,5 tahun hari ini Pak. 3,5 tahun. Kalau bisa Maka dipercepat. kalau bisa dipercepat. Nah, artinya apa? Piramid yang besar ini, posisi ini puncuknya ini hanya 2 orang Pak. Menurut saya bukan 2 orang, 1,5. Ya, wakil bupati itu kan hanya pelengkap. Ya. Bupatinya yang ini. Nah, kapasitasnya 1,5 manusia tadi itu untuk memimpin ini. Kunci pertamanya adalah membereskan ini, birokrasi administrasinya ini. Karena bupati itu birokrasi politik dengan situasi seperti ini. Nah, Gunung Kidul itu sebagai etalase menurut saya, ya perubahan itu. Kalau kemudian cara berpikirnya hanya sekedar ewo pekewo, senang gak senang, kemudian hanya sekedar menjalankan politik akomodatif terhadap piramid kekuasaan Gunung Kidul, maka apa yang terjadi? Ya begitu-begitu aja, hanya ganti pemimpin ya Gunung Kidul ya begitu. Sama, saya kira semua daerah akan punya mekanisme yang sama kalau kita posisikan. Oh, bupati itu kalau kita gambarkan piramidnya, strukturnya dia ada di puncak sini. Ya, maka untuk mengeksekusi seluruh visinya, dia butuh mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan birokrasi, administrasi, dan street level birokrasi. Birokrasi administrasi kan sekda, kemudian kepala dinas, yang di bawahnya kan yang eselon 4 yang pesuruh-pesuruh tadi. Nah, biasanya di sini ini terjadi polarisasi. Karena ada orang lama di dalam birokrasi yang tidak senang dengan bupati yang baru, pasti ada. Maka bagaimana caranya? Cara yang paling baik bukan menggeser, bukan memutasi, bukan mensahahlikan seperti kata Pak Ari tadi. Tetapi menurut saya, nanti dulu orangnya review seluruh kebijakan dan perencanaan masing-masing OPD. Itu dulu. Setelah mereview kebijakannya, baru mereview aktornya, orangnya. Ya dong, boleh itu hak bupati untuk melakukan tour of duty istilahnya. Jadi orang ini supaya mendapatkan tempat yang baik sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya harus ini. Kan di dalam birokrasi itu kan ada yang namanya mekanisme anjak kan Pak. Analisis beban kerja, analisis jabatan, ya. Itu menggunakan proses itu, tidak perlu menggunakan cara-cara kekerasan dalam perspektif politik dengan ini. Tetapi dengan cara mereview seluruh kebijakan yang dirancang oleh kepala-kepala OPD tadi itu, otomatis kita menemukan indikator. Oh, ternyata kepala dinas ini puluhan tahun jabat di sini, dia senang karena ini loh, ada piramid tersendiri yang dia bangun. Misalnya dinas pariwisata, oh ternyata dia bikin piramid kecil di dalam struktur kekuasaan tadi itu, karena dianggap lahan basah dan lain-lain. Itu hampir semua terjadi. Maka deteksinya begini. Yang kedua adalah ini, segera melakukan proses mengcollecting data-data yang sekiranya menjadi bahan baku bagi kepala daerah terpilih. Untuk apa? Untuk mengambil langkah-langkah strategi. Jadi tidak cukup berdasarkan yes boss usulan data dari para kepala OPD, tetapi kemudian ada tim yang bisa dikerjakan oleh kepala daerah terpilih, bagaimana melakukan riset secara komprehensif dan detail masing-masing OPD tadi sebagai bahan baku bagi bupati terpilih untuk mengambil langkah-langkah politik
apakah itu berkaitan dengan kedukungan di internal ASN-nya, birokrasi, apakah yang berkaitan dengan program dan kegiatan, atau yang berkaitan komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif. Itu saya kira yang di fase awal. Di fase kedua, ya, karena kita di sini kan bicara soal konsolidasi, ya, koordinasi, kemudian komunikasi politik, ini selesai di fase tahap pertama. Begitu semester pertama kepala daerah terpilih, ya ini harus dilakukan. Ya. Menyusun RPJMD itu saya kira selama ini kan selalu dipasrahkan kepada Bapeda. Harusnya, idealnya, bupati terpilih atau siapapun itu boleh dong ya bekerja sama dengan kelompok-kelompok expert yang pakar misalnya sebagai pembanding. Dan jangan dipasrahkan. Kalau hanya dipasrahkan, isi kepala dari visi misi bupati paling nyantolnya itu cuma 10-15%. Selanjutnya isi kepala apa? Isi kepala para teknokrasi dan birokrasi tadi itu. Dan seorang bupati dan DPRD menyepakati, yes, ini visi kita. Begitu baca kedalamannya dokumen RPJMD tadi, isinya adalah isi dari ini loh, puncak-puncak piramid di dalam piramid tadi itu loh, ya, yang sudah membangun patron istilahnya di dalam birokrasi itu, dia sudah menjadi sesepuh di situ, yang kemudian dia sudah punya pengaruh di dalam situ, yang bisa mengendalikan bawahan-bawahannya. Kan banyak. Itu patologis birokrasi kita. Penyakit dalam birokrasi itu begitu strukturnya. Maka ini harus proses, ya, pilihannya mau amputasi, ya, mau operasi, ya, atau mau diisolasi mereka itu. Menurut saya diamputasi. Cara mengamputasinya bagaimana? Ada dua mekanisme, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, dan analisis jabatan. Ketemu itu. Jadi tidak perlu menggunakan cara-cara kekerasan. Jadi mekanisme seperti apa? Nah, melakukan amputasi terhadap para birokrat yang tidak mendukung visi misi itu, jalankan mekanisme aja beban kerja dan lain-lain, sekaligus mengevaluasi jabatannya. Oh, si A ini tidak layak menempati pos ini karena selama ini pos ini kemudian dia sudah membangun dinasti baru di dalam struktur birokrasi tadi itu dan tidak pernah berkembang. Dan itu ada pada kapasitas politik seorang kepala daerah terpilih yang juga mendapat daya dukung dari DPRD tentunya. Jadi yang berikut adalah ketika memasuki tahun kedua, ya, tahapan ini kita bicara soal RKPD kedua. RKPD pertama ini sudah clear, dia akan melaksanakan yang hari ini sudah disusun. Di RKPD kedua, apa isi substansinya? Saya kalau kemudian diminta untuk bagaimana memfokus RKPD ini, cara yang paling sederhana saya adalah membaca visi misi tadi itu disinkronkan dengan apa yang menjadi RKP nasional dan RKP provinsi DIY saya, provinsi. Tinggal dimotret itu aja. Kenapa? Kita akan melihat bagaimana kesesuaian kebijakan, ya, dalam perspektif money follow program. Kita memang menggunakan sistem desentralisasi, Undang-Undang 23 itu otonomi daerah, ya. Tetapi kemudian ada sisi lain yang mengikat hubungan daerah, desa dengan pemerintah pusat itu karena ada ini money follow program. Apa itu, Pak? Ya, APBD Gunung Kidul yang sekian triliun itu, ya, dia tidak turun begitu saja langsung masuk ke rekening keuangan daerah, bukan. Yang dilihat indikatornya adalah bagaimana kesesuaian perencanaan pembangunan dengan program nasional dan daerah. Bagaimana program itu disusun berdasarkan tema dan potensi daerahnya masing-masing. Lalu kemudian bagaimana kesesuaian visi pembangunan daerah itu dengan visi pembangunan nasional, nyambung atau tidak? Sehingga apa? Memungkinkan dana transfer itu masuk ke dalam rekening keuangan daerah. Ya, dengan ruang pendapatan 200 sekian miliar tadi itu, yang menurut saya tidak sampai 20% ya, total APBD tadi itu disokong oleh dana transfer. Maka menurut saya ini penting kita merumuskan
ketika di RKPD 2021 ya, memasukkan 50-50. Ini kalau saya 50% dari target pencapaian visi yang di tahun pertama itu dimasukkan di RKPD 2021-2022 dengan 50% mengakomodir ya perencanaan nasional yang bisa ditarik dan masuk di Gunung Kidul. Itu untuk apa? Untuk menciptakan daya dorong dana transfer tadi, karena terjadinya inline'itas, kesesuaian, sinkronisasi antara apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah daerah, sehingga di situ menjadi bridging sebenarnya, jembatan untuk masuknya dana transfer ke rekening keuangan daerah, karena paradigmanya adalah money follow program. Ya itu. Nah, lalu di tahun ketiga masa jabatan ini katakan tadi 2023. Di tahun 2023 ini bicara soal ini yang disebut dengan RKPD politis. Kalau betul ya, dia bukan hanya sekedar RKPD teknokratis. Bupati yang masa jabatannya 3,5 tahun ini, RKPD 2023 adalah RKPD politik, dan itu sah. Apa itu RKPD politik? RKPD politik itu adalah di dalam akomodir perencanaan dan APBD, RKPD dan APBD ini pasti didorong dalam rangka tidak hanya mencapai visi misinya, tetapi kemudian dia akan bicara soal bagaimana impact dan kemampuan APBD tadi itu menjadi influence, ya, menjadi hal yang mempengaruhi publik, bahwa dia bisa dipercaya lagi ketika dia akan starting sebagai incumbent di dalam proses politik di pemilu, misalnya kalau terjadi pilkada di 2023. Nah, ini boleh legal. Kenapa legal? Karena ini masuk di dalam sistem perencanaan. Selama itu, kalau konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau dia tidak mengakomodir perencanaan nasional, hanya membebankan pada apa yang menjadi visinya dia, maka apa? Dia otomatis ini satu DID pasti berkurang, dana insentif daerah pasti berkurang, ya, karena dia mengakomodir. Yang kedua adalah TKDD-nya lah, ya, transfer keuangan daerahnya ini pasti berkurang karena nanti sambungan antara perencanaan nasional ke daerahnya itu tidak ketemu. Ya. Ini konsekuensi politiknya, tetapi langkah itu harus diambil oleh bupati, ya, sebagai incumbent. Apalagi secara kepartaian berbeda mungkin dengan nasional. Positioning di dalam regional wilayah provinsi misalnya mungkin berbeda dengan gubernurnya misalnya gitu. Maka langkah ini harus terukur yang dilakukan oleh bupati terpilih di daerah atau di Gunung Kidul gitu. Nah, yang berikut saya kira yang kalau kita bicara soal perencanaan itu ada yang namanya DIS, ya, tematik, holistik, integratif, dan sustainable, keberlanjutan. Nah tadi Pak Ari udah tidur itu. Harus optimis, paksa ngantuk, optimis udah ngantuk ini. Harus jaga Pak suaranya, takutnya hilang nanti. Mimpi pelantikan bupati ini tadi. Mimpi pelantikan bupati. Ah iya, ini harus Paro depan dulu ini. Jadi intinya ini siap dipulang, ini mau pelantikan. 01 siap dilantik. Gimana Mas Ari? Siap. Diskusi Siap. dan mau belajar. Jadi bupati. Amin. Rekam Mas. Ya. Oh. Oke, terima kasih.
semakin siang, semakin sore, semakin menarik diskusi. Kalau Pak Sarip ini boleh berubah wajah, sebenarnya narasumbernya cukup Pak Sarip saja. Itu cukup, karena lebih menengah. Kami dan teman-teman ini juga belajar. Kalau kita melihat, saya ini bersama Pak Ari sudah 3 kali mengikuti penyusunan RPJMD, sudah 4 kali berganti bupati, berganti kepala daerah. Tetapi pengalaman yang kami lihat bahwa pada saat pembahasan RPJMD, dari yang pertama kita masuk dengan bupati baru, yang kedua dan ketiga setelah sekarang. Tapi kalau besok nggak tahu saya, belum tahu. Tapi proses pertama, proses penyusunan masih seperti yang Pak Sarip sampaikan, masih tradisional. Artinya peran eksekutif ini, peran birokrat sangat luar biasa, sehingga ketika bola ini dilempar ke DPRD dengan cukup tebalnya RPJM, dengan waktu pembahasan yang sempit dan dibuat sempit, ini sudah kita tidak bisa berbuat banyak. Nah, kami sepakat, jadi saya ibaratkan birokrat, sekda dan jajarannya seperti yang tadi digambarkan dalam satu piramid ini. Sebenarnya kita kan ada dua hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, bupati, kepala daerah ini kan proses politik, DPRD juga proses politik. Artinya kita sama-sama bertanggung jawab pada proses lingkungan kita, pada masyarakat Gunung Kidul. Nah, yang kedua ada birokrat, yang seperti yang Pak Sarip sampaikan bahwa birokrat itu cukup menguasai. Nah, tetapi yang terjadi sekarang, bagaimana antara bupati dengan DPRD yang sama-sama dipilih oleh rakyat melalui proses politik, ini tidak bisa bersama-sama bersatu untuk meruntuhkan kotak Pandora, saya lihat. Ketika ini bisa dalam arti tanda positif ya. Ini bisa, saya kira pendekatan politis ini juga punya peran yang penting, karena kalau hanya ya oke lah pendekatan ke yuridisnya itu sangat wajib. Yang kedua, pendekatan teknokratisnya ini sangat besar sekali sekarang ini. Nah, yang kami harapkan adalah pendekatan politis pada saat penyusunan RPJMD ini juga ya, karena kita sama-sama dipilih oleh rakyat, terus mendominasi, sehingga visi-visi bupati bisa dijalankan dengan baik dan sempurna. Demikian juga apa yang menjadi visi dan misi anggota DPRD juga bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu, sehingga siapa nanti yang menjadi bupati Gunung Kidul. Sebentar Pak Eko, saya potong. Kalau proses selama ini terjadi di daerah, apakah dokumen itu sudah dikirim dalam bentuk jadi RPJMD tadi itu dalam perda, atau kemudian ada lembaran masukan bagi DPRD untuk mengisi kisi-kisi RPJMD? Sudah dalam bentuk rancangan peraturan daerah. Oh, oke. Yang sekarang ini terjadi, yang baru sekarang ini, kemarin kita serapat antara pimpinan dengan anggota badan anggaran untuk menyampaikan seperti yang Pak Sarip, kisi-kisinya, usulan-usulan apa yang menjadi usulan DPRD. Nah, kemarin pada saat sebelum rapat, setahu kami ini pokir. Ternyata pokok-pokok pikiran Dewan dalam rangka penyusunan RPJMD dalam hal yang tadi dari poin bab 1 sampai bab 4 yang disampaikan tadi. Nah, maksud kami seperti ini Pak Sarip. Maksud kami, saya sepakat seperti yang jenengan sampaikan bahwa
pemerintah daerah, dalam hal ini bupati membentuk tim, Ya. membentuk tim yang di situ juga nanti walaupun kita DPRD ini bukan masuk tim, tetapi dilibatkan, diperankan secara aktif untuk diberikan, untuk dimintai masukan secara baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya. Sehingga disitulah bukan kita mau mencari sebagai tandingan, bukan, tetapi saya sepakat ketika nanti diserahkan sepenuhnya oleh Bapeda, maka sebagian copy paste. Yakin saya copy paste jelas. Tradisi itu pasti ada. Copy tradisi, karena para teknokrat ini kalau diajak mikir yang terlalu serius, saya kira juga nggak mau mereka. Masih penting aku kerja rampung selesai sudah, besok bayaran pensiun selesai itu. Kalau saya mengatakan itu. Nah, mudah-mudahan nanti bupati kita ini bisa melihat fenomena yang sekarang ini terjadi yang kurang pas, saya kira gitu. Sehingga keterlibatan teman-teman dewan ini juga dibutuhkan, sehingga apa yang menjadi visi misinya bupati, visi misinya DPRD ini bisa terlaksana dengan sempurna, dengan baik. Nah, ini kan peran pertanggungjawaban kita terhadap konstituen kita kepada rakyat itu. Saya kira. Yang kedua, agak panjang. Yang kedua, bahwa dari 2009 sampai 2021 APBD ini, APBD 2021, walaupun kemarin ada perubahan aturan masa transisi, saya masih melihat itu sama. APBD itu sama saja. Tidak ada terobosan-terobosan yang signifikan bagaimana membuat Gunung Kidul ini ya cepat berkembang dan maju. Nah, ini saya sepakat bahwa kita perlu kepala daerah yang gila betul, dalam arti bagaimana mencari terobosan. Pertama tentunya peluang-peluang pendapatan daerah ini harus betul-betul dioptimalkan. Karena ketika bicara pendapatan daerah, ya seperti itu aja, dana transfer, baik dari kalau dulu dana perimbangan, baik DAK, DAU, DID, terus dari provinsi, APBD, PAD kita cuma seperti itu. Nah, ketika hanya mengandalkan dana transfer, tidak berupaya semaksimal mungkin untuk mempush terkait dengan APBD kita, ya seperti ini aja, mau 10 tahun, mau 20 tahun seperti ini aja. Itu terkait dengan boomingnya pariwisata ini, ya kita memang merasakan itu, tapi dampak langsung kepada masyarakat itu cukup kecil. Apalagi dampak langsung kepada persoalan pendapatan asli daerah. Kalau pendapatan asli daerahnya itu tinggi, saya kira ya masyarakat akan bisa semakin makmur dan sejahtera. Nah, ini enggak. Sehingga okelah, pariwisata ini harus kita genjot, tetapi jangan lupa bahwa Gunung Kidul ini agraris. Bagaimana masyarakat yang prosentasenya itu agraris ini harus kita betul-betul kita support anggarannya. Nah, sekarang kalau Pak Sarip ke bawah, bagaimana mau bicara produktivitas, peningkatan produktivitas pertanian, tapi ketika saprodi terutama pupuk itu aja subsidinya dikurangi, jatah ke masyarakat berkurang, tidak ada solusi bagaimana pemerintah daerah melakukan terobosan dengan pupuk organik. Ini yang menjadi sangat kesulitan, sehingga ketika bicara peningkatan produktivitas pertanian tetapi tidak diimbangi dengan dukungan dari pemerintah, ya nggak bisa. Hanya kita termasuk Alsinta kalau perlu yang belum punya ya kita dorong. Nah, di luar itu inovasi terkait dengan pertanian, tidak hanya melulu bagaimana kita menjadi petani yang berhasil, petani yang tiap hari ini mendapatkan uang, tidak hanya 100 hari sekali. Kalau pertanian yang sifatnya tradisional kan 100 hari sekali panen, proses lagi, kita jual dapat uang. Bagaimana kita menjadi petani yang betul-betul profesional setiap hari yang mendapatkan uang. Nah, ini yang perlu kita ke depan kita. Ini
Saya kira itu Pak. Terima kasih. Oke, ya, ya. Tepuk tangan tuh Pak. Tepuk tangan. Pak Ari mungkin mau nambah? Pak Ari? Ya, saya butuh Oh ya. pikirannya Pak Ari tadi kan ini kan bicara soal andaikan ya bupati nomor 1 itu kan terpilih 5 misi. ya. Lalu bagaimana mengkonkretkan visi tadi itu Pak Ari dengan non sewu struktur birokrasi hari ini di Gunung Kidul kan menurut saya itu butuh penyegaran ya, sehebat apapun bupati kalau daya dukung kapasitas birokrasi begitu nggak bisa lari cepat kita. Oke, monggo Pak Ari. Masih rencana kami dari bupati yang potensi jadi nomor 1 itu kan jelas, visinya jelas, Gunung Kidul maju, berbudaya di abad Samudra Hindia, itu kan udah paten ya, seperti itu. Nah, punya 5 misi, Gunung Kidul tanggap. Nah, Gunung Kidul tanggap itu saya kira menyelesaikan apa yang jenengan sampaikan tadi. Gunung Kidul sehat, dalam hal ini kayak bagaimana problem BPJS selesai, terus pelayanan di puskesmas rumah sakit yang kurang ramah dan sebagainya. Dan disitulah Gunung Kidul sehat hadir. Gunung Kidul kreatif, termasuk Bapak yang tadi sampaikan bagaimana pariwisata itu jangan hanya mendapatkan retribusi tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan dari sisi yang lain. Nah, terus Gunung Kidul cerdas. Nah, Gunung Kidul cerdas itu bagaimana agar masyarakat Gunung Kidul itu pinter, ada UNJ, masyarakatnya SDM-nya luar biasa dan sebagainya. Dan saya kira ini menjawab tantangan itu tadi, termasuk terakhir Gunung Kidul harmonis. Bagaimana kita semakin harmonis di dalam bermasyarakat dan sebagainya. Nah, terkait dengan bagaimana menempatkan birokrasi agar benar-benar maksimal ketika bupati jadi dan sesuai dengan visi misinya, ya saya kira itu mudah. Dengan catatan yaitu tadi Pak Profesor jadi dengan catatan itu Sekarang kalau jadi bagaimana merombak birokrasi itu? Langkah apa yang dilakukan? Kalau tadi kan solusi frontal saya itu birokrasi yang sekarang sudah eselon 2 yang sudah tua dan sebagainya susah diajak berpikir. Frontal kami tetap alihkan semuanya. Okay. Itu langkah yang tercepat itu daripada kesannya ketika tidak dipakai kan kasar, tetapi disetap alihkan. Nah, maka carilah orang-orang yang memang mau diajak berpikir sesuai dengan kapasitas calon bupatinya gitu. Kapasitas bupatinya itu orang yang pemikir bagaimana agar eselon-eselon 2 itu ditempatkan orang-orang yang bisa mengikuti. Nah, selama ini misalkan mohon maaf ada kepala dinas yang hanya sekedar dia bekerja, apalagi dia dari Jogja, lajon terus dan sebagainya, setap alihkan semua orang-orang. Carilah orang-orang yang termasuk Bu Siwi itu jujur kami jadi saya setap alihkan itu karena tidak bisa menyelesaikan problem di dinas sosial yang selama ini menjadi masalah yang luar biasa. Terus terkait RPJMD, Mas, kembali RPJMD. Jadi tadi tidak disampaikan konsekuensinya apa, karena bisa dipastikan bupati nanti susah untuk melaksanakan RPJMD. RPJMD ini kan jelas ketika nanti dilantik bulan Februari ya. Beliau calon itu sudah melaksanakan program yang sebelumnya. Nah, 2022 itu juga sudah otomatis menggunakan program yang sebelumnya karena WPPAS dan sebagainya kan sudah masuk sebelum dilantik. Nah, maksud kami padahal kan RPJMD ujung-ujungnya program itu harus masuk di APBD. Lah itu kapan gitu loh bupati bisa melaksanakan programnya terkait dengan apa yang sudah dijanjikan ketika 2 tahun berturut-turut saja sudah menjadi kewenangan sebelumnya. Lah ketika visi misi terus program yang disampaikan ke masyarakat tidak terlaksana dengan APBD yang ada dan susah, saya jamin susah untuk terlaksana, lah itu konsekuensinya apa?
kan tidak ada aturan yang jelas tentang konsekuensi itu. Apakah konsekuensi itu hanya bersifat ya biarlah menjadi catatan masyarakat bahwa lo itu jadi bupati tidak bisa melaksanakan visi misinya sehingga nanti kalau nyalon jangan dipilih lagi, ataukah hanya sekedar itu, atau memang ada catatan tersendiri sanksi dan sebagainya. Itu kan yang tidak pernah dijelaskan dari narasumber yang dari awal tadi sama dengan itu loh. Kalau ada konsekuensi ya bagus, tapi kalau tidak ada konsekuensi ya nggak apa-apalah. Nanti walaupun tidak bisa menjalankan program dan sebagainya, yang penting nyalon punya duit banyak kan bisa jadi lagi lah. Repot ketika tidak ada sanksi yang jelas, ketika bupati itu tidak bisa melaksanakan janji-janjinya ataupun program-programnya. Saya kira itu tambahan kami, Pak Sarip. Terima kasih. Terima kasih, Ari. Saya salut Pak Hari, ini satu-satunya tim saya masih hafal visi misi sampai program kerja ya. Ini tim inti ini ya. Baik, tadi yang disampaikan oleh Pak Eko saya kira juga tadi dilanjut oleh Pak Ari yang soal soal pentingnya komitmen sebenarnya. Jadi pertama saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Eko soal ya DPRD dalam posisi saat ini sebagai penyelenggara pemerintah daerah sedikit banyak walaupun taringnya agak opong dari menurut saya tetap punya power secara politik untuk melakukan ya evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah itu. Jadi saya termasuk orang yang selalu mengkritisi proses musrembang yang dilakukan oleh SKPD oleh Bapeda itu. Ya, itu musrembang itu akal-akalan kadang gitu ya. Jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi padahal di situ sudah ada, bahkan sudah bayi atas panggungnya sudah ada itu. Jadi bukan begitu sebenarnya musrembang itu, bukan sosialisasi, tetapi bagaimana proses mengartikulasikan, mengelola, mendapatkan, menjaring aspirasi, kepentingan, idenya masyarakat, lalu itu disusun di dalam DIP dikonversi menjadi DIM, misalnya daftar inventarisasi potensi, DIM dikonversi menjadi DIP sebenarnya. Itu kalau kita lihat narasi umum di dalam Undang-Undang 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional kita. Tetapi prakteknya adalah proses musrembang itu kadang DPRD aja tidak dilibatkan, tidak diundang ya untuk hadir. Padahal pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan di dapilnya DPRD itu kan ya. Nah ini menurut saya kemunduran di dalam proses kita melahirkan kualitas perencanaan pembangunan. Apa solusinya? Menurut saya penting lah bagi DPRD untuk mengusulkan ada perda tentang mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kan selama ini nggak ada. Coba bikin itu. Jadi di situ di dalam aturan itu mengatur bagaimana mekanisme dan prosedur pelaksanaan musrembang, pengambilan keputusannya, penjaringan aspirasinya seperti apa. Kalau selamanya tidak ada, ya itu yang dilakukan oleh eksekutif. Musrembang, DPRD aja nggak diundang, ya, nggak diundang, nggak dilibatkan. Lalu tiba-tiba muncul, PKK, Pangku, anggaran sekian, kelompok tani, Podaris, Poktang, munculnya itu akhirnya. Lalu siapa yang mengawasi musrembang itu? Nah menurut saya ini butuh terobosan. Idenya adalah, ya saya kalau bisa ya dorong bahwa DPRD dorong adanya perda, ya tentang aturan yang tentang mekanisme pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan yang di dalam klausulnya juga mengatur bagaimana proses musrembang, hak-hak DPRD, hak masyarakat, hak stakeholder yang terlibat di dalam musrembang itu harus diatur di dalam situ sehingga pihak penyelenggara eksekutif itu tidak semena-mena hanya sekedar bikin musrembang, bikin tenda, nasi kotak, bungkus, tanda tangan, selesai pula, dan itu sudah dianggap legitimate sebagai sebuah dokumen perencanaan. Padahal benar kata Pak atau Pak Eko tadi, isinya mau copy paste. Ya. Paling ada penyesuaian, buka Permendagrinya, ini dikit ya. Ya, itu legal. Karena apa? Tidak ada upaya kontrol yang kuat dari legislatifnya. Nah, saya menawarkan, ayo teman-teman DPRD, khususnya menjemput bupati baru besok ini, supaya ada kesamaan visi kita berpemerintahan, ada kesamaan misi kita bernegara misalnya, ya punya kesamaan jalan kita bagaimana membangun daerah itu. Tetapi kalau kemudian perspektifnya bahwa yang berkuasa adalah si A,
dia akan menguasai struktur piramid birokrasi ini, lalu posisi DPRD hanya sebagai lembaga yang melegitimasi dalam proses itu, ya kita ketemunya hanya di pokir Pak akhirnya. Iya, kita akan hanya ketemunya di pokir. Yang kedua adalah, saya sepakat dengan Pak Ari tadi, bahwa problem seriusnya adalah apa konsekuensi ketika RPJMD lalu kemudian tidak bisa dituntaskan oleh seorang kepala daerah yang terpilih. Apa sanksinya? Kalau dilihat dari administrasi sebenarnya ada Pak, hanya administrasi, ya, bahwa daerah-daerah yang tidak komit melaksanakan visi misi RPJMD-nya, hanya dia bicara soal DID-nya tadi Pak, dikurangi dana insentif daerah saja. Ya. Lalu kemudian daerah-daerah yang tidak komit terhadap punya kualitas di dalam RKPD untuk melaksanakan APBD-nya, ya paling dana transfernya dikurangi. Kayak gitu Pak, itu kan administrasi. Atau kemudian daerah-daerah yang tidak menyelesaikan penetapan APBD-nya, ya paling nggak dibayar gajinya 6 bulan kalau itu bupati, atau kemudian kalau itu DPRD-nya. Tapi soal sanksi politik seperti yang dimuat di dalam Undang-Undang 2299 itu ekstrim Pak. Itu tuh, saya malah kalau senang kalau ada pada posisi itu, bahwa DPRD itu dapat mengimpens dalam tanda petik, menolak pertanggungjawaban kepala daerah apabila dia tidak mampu menjalankan visi misinya dengan baik, apabila dia tidak mampu menjalankan tupoksinya sebagai seorang, itu ada. Makanya Undang-Undang 299 itu posisi DPRD itu sangat kuat, ya. Jadi bisa menolak pertanggungjawaban dan dalam tanda petik mengimpens, menjatuhkan kepala daerah kalau dia tidak komit terhadap visi misinya atau taat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Tapi itu tidak bertahan lama. Tidak revisi, lahirlah Undang-Undang 32 2004. Lalu kemudian dianggap terlalu kuat, dibagi lagi menjadi 3. Lahirlah Undang-Undang 23 tahun 2014. Ya. Karena di dalam dibagi antara rejim pilkada, rejim desa dengan pemerintahan daerah. Itu faktanya. Ya. Tapi pada posisi yang lain saya kira, kalau kita membaca tentang struktur piramid kekuasaan pemerintahan daerah, sebenarnya Pak, tidak muluk-muluk sebenarnya. Kalau ini piramid kekuasaan, kalau kemudian kita kanalisasi dengan pembagian urusan, ya, itu kan kongruen. Ada wajib, ada pilihan. Kalau kita mau bukan mensimplifikasi, kalau mau menyederhanakan, bahwa piramid kekuasaan ini di bawahnya kita tarik dengan pendekatan desentralisasi, sebenarnya kan cuma ada 2 urusan. Urusan wajib dan pilihan. Yang wajib itu komitmen negara secara konstitusional itu sudah dimuat dalam apa? Misalnya pendidikan. Clear 20% APBN untuk biaya itu kan wajib. Lalu kemudian kesehatan sama, itu masuk dalam porsi APBN, urusan pelayanan wajib. Tinggal yang lain-lain. Yang perlu didongkrak itu adalah menjadi kekasan daerah bagaimana mengkapitalisasi urusan-urusan pilihannya yang sesuai dengan konteksnya dan sesuai dengan temanya daerah masing-masing, termasuk Gunung Kidul. Itu yang kemudian bisa dimasukkan di dalam kapasitas dan kualitas perencanaan kita. Selama kemudian kita masih hanya berjibaku menginstalasi, mengcopy paste seluruh rangkaian urusan, yang dari urusan tadi yang dibagi absolut dengan kongruen, yang kongruen itu dibagi di dalam mana urusan wajib dan pilihan. Artinya apa? Oh, kita hanya sekedar mengadministrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Udah, titik. Baik nggak? Baik. Apa outputnya? Oh, rame-rame kepala daerah dan pendukungnya tepuk tangan ketika dapat apa? WTP, wajar tanpa prestasi. Kan gitu. Baiknya dia dapat WTP, ya wajar tanpa pengecualian. Dalam perspektif apa? Ketaatan dan kesolehan saja pada aspek menyelenggarakan administrasi. Tetapi ketika ditanya bagaimana kualitas dan kapasitas perencanaan itu ketika sampai kepada titik output, ya, goal, tujuan dari ketika visi misinya tadi itu, ya, lalu kemudian nggak ketemu, dapat BTP, ya, tapi angka gini rasionya tinggi, angka ketimpangan antara desanya tinggi, lalu angka kemiskinannya tinggi, lalu apa manfaat dari BTP? Berarti itu paradoks, anomali antara apa yang direncanakan dengan apa yang dieksekusi. Nah, inilah yang kita disebut dengan
pemimpin yang sangat normatif. Ya, yang penting lempeng jalan, ya, dan itu. Maka nggak bakal maju sebuah daerah. Kita butuh pemimpin-pemimpin gila tadi yang mau melakukan dobrak misalnya, keluar dari zona nyaman, cara bernegara, cara berpemerintahan tadi. Ini yang harus didorong. Jadi bukan hanya sekadar yes mom, yes boss, siapapun bupatinya besok, lalu kemudian kita tepuk tangan, pesta nggak usah-usahin, padahal masih banyak piring kotor yang harus kita bersihkan. Nah, membersihkan piring kotor itu dengan apa? Mulai tadi melakukan evaluasi, menelaah, ya, kemudian bagaimana kalau ekstrimnya Pak Ari tadi kemudian di-stopkan semua, ya. Lalu, tapi yang paling penting adalah konsolidasi kekuatan politik di parlemen, di DPRD, dia bisa mengendorse ide-idenya agar apa? 5 tahun ke depan Gunung Kidul itu bisa dilihat. Oh, 2022 kita jadikan Gunung Kidul itu lumbung ternak, clear. Maka seluruh alokasi dan distribusi APBD difokuskan menjadikan 2021 kita sebagai lumbung ternak. Itu yang disebut dengan tematik. Itu yang masuk dalam paradigma money follow program. 2022, menjadikan Gunung Kidul sebagai tujuan wisata internasional. Target misalnya 100 juta wisata akan masuk Gunung Kidul di 2022. Artinya apa? Seluruh pikiran, ide, gagasan, alokasi dan distribusi APBD difokuskan bagaimana mencapai ini. Kita kan tidak. Lebih senangnya apa? Bagi to, bagi deal. Karena itu dianggap halalan toibah. Loh, kalau konsepnya masih bagi to, bagi deal, maka sebesar apapun postur APBD kita, dia tidak mampu menciptakan daya ungkit untuk apa? Untuk keluar dari zona-zona yang penuh trap tadi, itu jebakan-jebakan tadi, gak akan keluar kita. Ya kita landai begitu aja. Baik gak? Baik. Dapat BTP gak? Dapat BTP. 1 tahun bisa 3 kali tuh BTP itu. Tetapi ketika prestasinya diukur dengan bagaimana menurunkan angka kemiskinan, gini rasio, kemudian stuntingnya turun, kemudian termasuk antraknya turun, ya nanti dulu. Itu mungkin saya kira diskusi sore ini, karena di hadapan kita sudah ada Bu Wati ini dari Bapeda, mungkin juga akan bisa menceritakan Kota Jogja, tapi kita minta Bu Wati untuk mendiskusikan soal pokir ya soal pokir DPRD berdasarkan kita melihat ada perubahan kebijakan ya dan aturan, misalnya pokir sudah tidak ada lagi masing-masing daerah karena ada Permendagri 90, kemudian ada SE 050 penyesuaian nomenklatur tadi. Nanti Bu Wati akan menceritakan pengalaman Kota Jogja yang kemudian bisa kita komparasikan di Gunung Kidul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Wati. Ya.